Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Ridho Sigit Bavana dari kelas 11 MIPA 6. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Nasionalisme sebagai salah satu sikap muslim milenial untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu, teks yang saya bacakan tadi adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, yang dibacakan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dan didampingi oleh wakilnya, Dr. Andes Muhammad Hatta, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Proklamasi inilah yang telah membebaskan kita dari jeratan para penjajah. Dengan perjuangan para pahlawan kita hingga bertumpahan darah, mereka berhasil membawa kita menuju zaman yang bebas akan penderitaan. Kita bebas melakukan apapun. Dengan perjuangan para pahlawan kita juga, sekarang Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan teknologinya yang maju. Namun dengan semua ini, apakah kita sebagai muslim milenial, sebagai generasi penerus bangsa, melupakan cita-cita para pahlawan kita? Mengapa mereka bersikeras untuk mempertahankan bangsa ini, hingga mempertaruhkan nyawa mereka? Mereka melakukan semua itu karena mereka berharap suatu saat nanti generasi penerus bangsa Indonesia mampu memajukan negaranya dengan prestasi mereka dan juga sikap-sikap mereka. Salah satu sikap kita sebagai seorang muslim dan sebagai generasi penerus bangsa adalah nasionalisme. Namun, di zaman sekarang ini, nasionalisme sudah tidak dipentingkan lagi, baik dari kalangan muda maupun tua, pejabat ataupun rakyat. Mereka menganggap nasionalisme sudah tidak penting. Bahkan zaman sekarang, banyak sekali para pemuda dan pemudi Indonesia yang lebih memilih budaya barat dibandingkan budayanya sendiri. Padahal sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa salah satu budaya barat ada yang bertentangan dengan muslim, yaitu pakaian. Mereka, orang-orang barat, lebih menyukai berpakaian yang terbuka. Mereka lebih suka mengumbarkan aurat mereka, sementara kita sebagai muslim harus menutupinya. Selain itu, para pemuda dan pemudi Indonesia juga suka mendengarkan lagu-lagu barat, lagu-lagu luar negeri daripada lagu-lagunya sendiri. Saya yakin bahwa sebagian besar warga Indonesia, terutama pemuda dan pemudi, tidak memiliki lagu Indonesia Raya di dalam ponsel mereka. Nasionalisme ini bukanlah hal yang sederhana, melainkan suatu masalah yang harus segera diselesaikan. Nasionalisme harus dilaksanakan oleh semua kalangan, baik tua maupun muda, pejabat ataupun rakyat. Kita harus melaksanakannya dari hal-hal yang kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, sehingga tanah air Indonesia menjadi bersih. Selain itu, kita juga harus mencintai produk-produk Indonesia, belilah produk-produk dalam negeri. Karena di zaman sekarang ini, banyak sekali pemuda dan pemudi yang lebih suka dengan produk-produk luar negeri. Mereka beranggapan dengan mereka memakai produk-produk luar negeri, mereka akan terlihat lebih keren dan lebih fashionable. Sedangkan produk dalam negeri, mereka menganggapnya sebelah mata. Pemerintah juga sudah berupaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing. Salah satunya
dengan menambahkan pelajaran PPKN di dalam sekolah. Selain itu, dengan upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Senin. Walaupun upacara ini sudah kita laksanakan sejak kita SD, bahkan sampai SMA atau bahkan di dalam kerjaan, namun masih ada saja orang-orang ataupun pelajar-pelajar yang tidak melaksanakan upacara bendera ini secara serius. Sebagai contoh, di saat pembina sedang mengutarakan amanatnya, masih banyak orang-orang yang mengobrol sendiri. Mereka tidak mendengarkan amanat dari pembina itu. Selain itu, juga di barisan tengah ataupun di barisan belakang, masih ada saja orang-orang yang berjongkok karena mereka tidak kuat berdiri, ataupun mereka tidak tahan dengan kepanasan. Padahal upacara bendera ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan kita sebagai seorang pelajar. Oleh karena itu, kita sebagai muslim milenial sekaligus sebagai penerus bangsa Indonesia harus lebih disiplin lagi, taati aturan tata tertib. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya, cintailah produk-produk Indonesia, dan juga mulailah menerima budaya-budaya kita. Kita sebagai seorang muslim dan juga sebagai penerus bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-cita para pahlawan kita yang telah gugur, yaitu dengan memajukan negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi, dengan prestasi-prestasi kita dan sikap-sikap kita yang mencerminkan nasionalisme. Jangan sampai sikap nasionalisme luntur pada diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya katakan ini akan berguna bagi kalian semua jika kalian dapat mempraktekannya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.